Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama mata pelajaran fisika ya. Hari ini kita akan mempelajari bab arus bolak-balik, yaitu pada subbab yang terakhir, yaitu rangkaian RLC. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi saja. Oke, rangkaian RLC sesuai dengan peta konsep yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, arus bolak-balik itu ujung-ujungnya adalah ini, rangkaian RLC seri. Nah, seperti apa maksudnya rangkaian RLC seri? Ini di sebelah kiri sudah saya jelas ada tulisan. Rangkaian arus bolak-balik adalah sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari satu atau beberapa komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Komponen elektronika tersebut dapat berupa resistor, induktor, dan kapasitor. Di pertemuan yang kemarin kita sudah bahas sifat-sifat rangkaian, ada yang kapasitif, ada yang induktif, dan ada yang resistif. Nah, ketika ketiga rangkaian itu digabung menjadi sebuah rangkaian seri, nah masuklah kita ke inti dari masalah kita ya, rangkaian RLC seri. Jadi hambatan, lilitan, dan kapasitor disusun secara seri. Ini seri R, L, C. Untuk lebih lanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Persamaan umum yang ada pada RLC ya, rangkaian RLC. Tegangan efektif, impedansi. Jadi tegangan efektif dan impedansi. Efektif kemarin sudah kita bahas adalah yang muncul pada alat ukur. Yang paling penting di sini adalah impedansi. Apa itu impedansi? Impedansi adalah nilai hambatan pengganti total. Jadi, ketika hambatannya tidak hanya resistor, maka hambatan yang digunakan adalah impedansi. Nah, persamaannya bagaimana impedansi? Impedansi itu asalnya dari ini ya, seperti Pitagoras. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Oke, saya ingatkan kembali apa itu XL. XL itu adalah hambatan lilitan. Asalnya dari mana? Omega L. Kemudian XC itu adalah hambatan dari kapasitor. Nilainya berapa? 1 per omega C. Ini ya, masih ingat ya persamaan ini. Jadi nilai XL dan XC. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri RLC dapat ditulis dengan persamaan I sama dengan V per Z. Lah, ini ya, Z. Ini adalah impedansi atau rangkaian pengganti pada RLC. Jadi tidak R, tapi berubah menjadi Z. Keterangan di sini bisa dibaca. I, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. V, tegangan efektif yang bekerja pada masing-masing komponen. Dan Z adalah impedansi ya. Sering akan kita dengar istilah impedansi. Sifat rangkaian. Jadi ada 3 sifat rangkaian RLC, yaitu yang pertama bersifat induktif, yang kedua kapasitif, yang ketiga adalah resistif atau resonansi. Diperhatikan bersama, bersifat induktif itu jika nilai XL itu lebih besar dari XC. Jadi nilai hambatan lilitannya itu lebih besar daripada nilai hambatan kapasitornya. Kemudian bersifat kapasitif jika nilai XL itu lebih kecil dari XC atau lebih besar XC ya daripada XL. Kemudian kalau nilai XL dan XC sama, ini yang ketiga, ini akan terjadi yang namanya resonansi. Jadi resonansi itu terjadi ketika nilai XL sama dengan XC. Nah, jadi ini resonansi XL sama dengan XC. Ketika ini dijadikan persamaan, maka nanti akan muncul di sini nilai F. F ini adalah nilai dari resonansi, frekuensi resonansi. Untuk apa? Menentukan nilai F ini untuk mencari gelombang frekuensi pada, misalkan ini radio bisa.
Jadi radio itu bisa mencari frekuensi melalui pengubahan nilai L dan C. Jadi konsep radio itu sebenarnya adalah menyamakan frekuensi dari frekuensi radionya dengan frekuensi pemancarnya. Lah caranya gimana? Yo dengan ini, dengan konsep mencari nilai resonansi. Nah, resonansi itu bisa diubah. Jadi frekuensi dari radionya itu bisa diubah dengan mengubah apa? L dan C. L itu apa? L itu adalah lilitan, lilitan. Kalau C itu adalah kapasitor. Nah, jadi nanti di bagian radio itu ya ada beberapa tombol. Lah, tombol yang satu itu biasanya namanya adalah tuning. Nah, tuning ini adalah untuk menentukan frekuensi agar terjadi resonansi antara radio dengan pemancar. Itu adalah contoh aplikasinya dalam kehidupan. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut. Diperhatikan ada sebuah rangkaian seri RLC. Kok bisa seperti itu gimana? Ya lihat aja ini gambarnya. Ini ada R, L, C disusun secara seri. Tahu ya maksudnya seri? Seri itu seperti ini. Ada seri dan paralel ya. Ingat saya ulangi sedikit. Jadi kalau seri itu seperti ini. Nah, ini seri namanya. Kalau paralel gimana? Kalau paralel itu tumpuk-tumpuk. Misalkan gini. Nah, ini. Oke, terus ini. Nah, ini paralel. Tapi untuk bahasan kita batasi pada yang seri saja. Oke, langsung saja berdasarkan rangkaian seri RLC di atas, tentukan arus maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut dan sifat rangkaian tersebut. Oke, yuk kita bahas bersama-sama. Kita tulis dulu ya satu persatu apa yang diketahui dari soal. Diketahui dari soal D1 adalah nilai dari R. R itu 8 ohm. Kemudian L sama dengan 3,2 mili-H. Mili-H itu Henry ya. Mili itu 10 pangkat min 3. Berarti 3,2 kali 10 pangkat min 3H. C, kapasitor. C sama dengan 800 mikrofarad. Mikro 10 pangkat 6 ya. Berarti ini 8 kali 10 pangkat min 6 kurangi 2 berarti tambah 2 berarti min 4 farad. Nah, terus di situ juga diketahui juga Vmax. Vmax. Vmax itu berapa? Vmax itu nih yang paling depan itu adalah Vmax. Vmax-nya adalah 120 volt. Kemudian ada omega. Nah, omega itu yang depannya ini. Nah, ini ya, 125. 125 rad per sekon. Rad per sekon. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah tentukan I maksimum D2 di sini adalah I max. I max-nya berapa? Yang kedua adalah sifat. Sifatnya apa? Ingat, sifatnya tadi ada 3 ya. Apa saja masih ingat? Induktif, terus resistif, sama kapasitif. Lebih cenderung kemana gitu pertanyaannya. Oke, langkah pertama kita tentukan nilai dari apa namanya Z ya atau impedansi. Gini, kenapa kita cari seperti ini? Coba saya tulis di sini ya. Jadi Imax, hukum Ohm ya, Imax sama dengan Vmax per Z. Nah, kenapa Z? Karena ini rangkaian RLC. Harusnya kan R, karena ini RLC jadi Z. Kita sudah tahu Vmax, ini 120. Nah, Z-nya kita harus cari dulu. Oke, Z sama dengan akar, masih ingat rumusnya? R kuadrat ditambah X L min XC dikuadratkan. Oke, kita masukkan nilai R. R-nya berapa? 8 kuadrat ditambah XL. Wow, kita harus nyari XL dulu ini ya. Ingat, ayo XL sama dengan omega kali L. Omeganya berapa? 120
dikali L-nya berapa? L-nya ini diperhatikan 3,2 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 3 berapa XL? Sama dengan dihitung ya hasilnya adalah 4 ohm. Oke, nanti dicari sendiri ya gimana bisa menggunakan kalkulator boleh. XC sama dengan 1 per omega C. Nah, 1 per omeganya berapa? 1, 2, 5. C-nya berapa? C-nya 8. 8 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya berapa? Kita cari titit. Oke, hasilnya adalah 10 ohm. Nanti bisa dicari sendiri ya, ini matematika. Monggo, kita masukkan sekarang XL. XL-nya adalah 4 dikurangi XC-nya berapa? Dikurangi 10 ya, sorry, 10 dikuadratkan. Oke, masukkan sini. Berarti 64 ditambah 4 kurangi 10, 6. 6 kuadrat 36. Ini ya, akar. Berarti 100, ketemunya 10 ohm. Oke, kita menemukan Z atau impedansi. Setelah kita tahu impedansi, masuk ke sini. Oke ya, masuk ke sini. Ini sudah saya lingkari. Berarti nilai Imax itu sama dengan Vmax per Z. Nilai Vmax-nya 120 dibagi Z-nya adalah berapa tadi? Oke, 10. Berarti hasilnya adalah Imax adalah berapa? 100 dibagi 10? Iya, 12 ampere. Luar biasa. Imax-nya adalah 12 ampere. Oke, sekarang sifat. Nah, sifat itu dapat dicari, dapat ditentukan dengan bagaimana sifat itu dapat melihat dengan nilai XL dengan XC. Perhatikan, XL 4, XC 10. Berarti nilai XL itu lebih kecil daripada XC. Kalau nilainya lebih besar XC kan? Berarti kan ini kalau hubungan ini menunjukkan bahwa XC-nya lebih besar daripada L-nya. Maka dia dikatakan bersifat kapasitif. Nah, inilah ketemunya ya. Jadi tergantung nilai XL dan XC. Karena besar XL berarti induktif, kalau besar XC kapasitif. Kalau sama, resistif. Oke, itu penjelasan dari contoh soal berikut rangkaian seri LLC. Nah, tiba saatnya pada latihan soal. Oke, banyak sekali ya soalnya. 1, 2, 3, 4. Oke, dah nggak usah pusing. Kalian coba kerjakan dengan memilih salah satu aja. Dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian pilih salah satu nomor, lalu dikerjakan, difoto hasilnya, kemudian dikirimkan ke tempat biasa. Oke ya. Oke, sampai di sini. Mungkin ada lagi ya ini. Oh, tidak ada. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Terapkan selalu protokol kesehatan. Sayangi Anda dan keluarga Anda. Saya akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.